Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi di channel Edward Pemalang. Di awal bulan Februari tahun 2026 ini ada perubahan penting di pengisian e-kinerja harian BKN. Kalau dulu harus input 2 kali, status merah dan hijau, sekarang cukup 1 kali input dan langsung status hijau. Di video ini saya akan menjelaskan cara terbaru, langkah demi langkah, paling mudah dan jelas, jadi simak sampai selesai. Baik rekan-rekan semua, mekanisme penginputan kinerja harian pada layanan e-kinerja BKN mengalami perubahan di awal tahun 2026. Sebelumnya kita harus mengisi 2 tahap. Pertama, status merah sebagai draft, kemudian diperbarui menjadi status hijau setelah kita mengisikan bukti dukung. Namun sekarang cukup 1 kali penginputan dan langsung tersimpan dengan status hijau. Ini tentu lebih praktis dan menghemat waktu untuk para ASN. Dan seperti apa cara terbaru pengisian laporan e-kin harian BKN? Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah yang pertama, seperti biasa kita kunjungi situs asndigital.bkn.go.id, lalu kita login menggunakan NIP dan password yang sudah kita buat. Setelah login, kita pilih menu layanan individu ASN. Setelah itu kita memilih menu kinerja. Berikutnya yaitu kita memilih periode SKP, kita pilih menu SKP, lalu kita pilih periode penilaian di 2026. Setelah itu kita masuk ke menu progres harian, dan ini adalah tampilan dari progres kinerja harian, yang mana sebelum ada updating, bila mana kita sudah menginputkan kinerja harian kita dan bila belum dilengkapi dengan bukti dukung, maka tabel yang seperti ini akan berwarna merah terlebih dahulu. Namun untuk sekarang ketika kita menginputkan progres harian ya seperti ini, nanti langsung akan muncul realisasi kegiatan atau pekerjaan yang sudah kita laksanakan dan langsung kita mengisikan bukti dukung. Berbeda dengan sebelumnya, yaitu kita awalnya hanya mengisikan rencana aksi, tanggal kegiatan ya, jam mulai kegiatan sampai jam selesai kegiatan, dan menuliskan jenis kegiatan yang kita lakukan. Namun untuk yang sekarang itu kita langsung mengisikan rencana aksi, kegiatan pekerjaan yang kita lakukan. Di sini saya misalnya melaksanakan rapat dari pukul 9 pagi ya sampai jam 12 siang. Nah, seperti ini. Nah, misalnya kegiatannya mengikuti rapat, misalnya mengikuti rapat kerja, pembahasan apa nanti ini disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Ini hanya contoh saja. Nah, nanti di sini kalau kita sudah selesai itu langsung kita isikan realisasinya ya, 1 kegiatan, kemudian kita langsung isikan bukti dukungnya, jadi tidak 2 kali kerja. Nah, ini kita salin link bukti dukungnya, kemudian kita pastekan di kolom bukti dukung, lalu kita klik OK, maka ini akan langsung berwarna hijau. Kalau sebelumnya itu kita menginputkan draft terlebih dahulu dan nanti berwarna merah. Namun kalau sekarang ya kita hanya langsung 1 kali, jadi lebih efisien. Selanjutnya pada pengisian bukti dukung ya, pada tabel realisasi hasil kerja ya, untuk rencana aksi yang trajektori itu ketika kita sudah mengisikan kinerja kita ya, nanti pada kolom realisasi ya, ini akan menghitung otomatis tanpa kita perlu mengklik hitung realisasi ini ya, ini akan otomatis. Nah,
Sedangkan untuk yang non trajektori ya, itu jumlah realisasi kegiatan akan terhitung ketika kita sudah melakukan checklist. Baik, sedikit saya contohkan di sini. Saya misalnya melakukan verifikasi surat cuti pegawai. Di sini saya untuk target bulanan yaitu 30 dokumen. Nah, saat ini saya baru memverifikasi 16 dokumen. Sekarang saya akan mencontohkan melakukan verifikasi dokumen untuk surat cuti. Ya, misalnya saya akan lakukan di tanggal 30 ini ya, tanggal 30 Januari. Nah, caranya kita tambah progres, kemudian ini memverifikasi surat cuti. Nah, ini kemudian untuk tanggal kegiatannya 30, misalnya dari jam 8 sampai jam 9 ya, misal dari jam 8 sampai jam 9. Kegiatannya memverifikasi surat cuti. Kemudian misalnya jumlah realisasinya yaitu ada 10. Lalu kita masukkan evidennya. Setelah itu kita klik OK. Nah ini awalnya yaitu 16 ya, 16 dokumen. Awalnya ini 16 dan ini saya melakukan realisasi 10, berarti nanti jumlahnya 16 ditambah 10, nanti ini jadi 26. Kita lihat ya, kita klik OK. Nah, ini udah langsung hijau. Lalu kita masuk ke sini, kita lihat. Nah, ini jumlahnya langsung 30. Nah, mungkin ini sebelumnya ada yang belum saya sinkronkan ya, ini ternyata sudah pas 30. Intinya yang ini otomatis. Itulah tutorial terbaru cara pengisian e-kinerja harian BKN 2026. Sekarang cukup sekali input dan langsung status hijau. Kalau masih bingung atau ada error saat mengisi, bisa kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.